Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rival Regianto. Saya dari kelas SD 24A dengan nomor NIM 240641220. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Secara umum, fonologi berfokus pada bagaimana bunyi dihasilkan, didistribusikan, dan dipahami dalam suatu sistem bahasa tertentu. Fonologi berbeda dengan fonetik, meskipun keduanya sering dikaitkan. Jika fonetik lebih menekankan pada aspek fisik bunyi bahasa atau bagaimana bunyi diproduksi dan diterima, fonologi lebih menekankan pada fungsi dan pola bunyi dalam suatu bahasa. Selanjutnya ada cabang fonologi. Yang pertama ada fonemik. Fonemik yaitu mempelajari fonem unit suara terkecil yang dapat membedakan makna dalam sebuah bahasa. Yang kedua ada fonetika. Fonetika yaitu mempelajari aspek fisik dari suara bahasa seperti produksi, transmisi, dan penerimaan suara. Yang ketiga ada alofoni. Alofoni yaitu mempelajari variasi suara yang diucapkan berdasarkan konteks dalam sebuah bahasa meskipun fonemnya sama. Yang keempat ada prosodi. Prosodi yaitu mempelajari elemen suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan durasi dalam bahasa. Yang kelima ada morfofonologi, yaitu mempelajari interaksi antara morfologi atau struktur kata dan fonologi suara. Yang selanjutnya ada peran fonologi dalam bahasa. Yang pertama ada membedakan makna, yaitu fonologi membantu membedakan kata-kata yang memiliki bentuk serupa tetapi makna yang berbeda, seperti perbedaan antara padi dan badi, berdasarkan perubahan fonem. Yang kedua ada struktur bahasa, yaitu fonologi memberikan struktur dasar dalam pembentukan kata dan kalimat melalui aturan fonologi suatu bahasa yang memiliki sistem suara yang teratur. Yang ketiga ada pengucapan yang tepat, yaitu fonologi memastikan pengucapan yang benar agar komunikasi berjalan lancar, sehingga peran yang disampaikan tidak salah interpretasi. Yang keempat ada pengenalan dan pembelajaran bahasa, yaitu fonologi mempermudah pemahaman dan pembelajaran bahasa, baik itu dalam mempelajari bahasa pertama maupun bahasa kedua dengan mengidentifikasi pola suara. Nah, selanjutnya ada membedakan fonetik dan fonemik dalam cabang fonologi. Fonetik adalah mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik dan artikulatoris tanpa memperhatikan fungsi linguistiknya. Fokus pada cara bunyi diproduksi atau artikulatoris, sifat akustiknya, dan bagaimana bunyi tersebut didengar menggunakan simbol-simbol dalam alfabet fonetik internasional atau IPA untuk mempresentasikan bunyi secara detail. Selanjutnya ada fonemik. Fonemik adalah mempelajari bunyi bahasa dari segi fungsi dalam sistem bahasa atau bagaimana bunyi membedakan makna dalam suatu bahasa. Berfokus pada fonem, yaitu unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata dalam suatu bahasa. Tidak terlalu memperhatikan variasi fonetik, tetapi lebih kepada peran bunyi dalam suatu sistem bahasa tertentu. Selanjutnya ada jenis perubahan fonologis dalam suatu bahasa. Yang pertama ada asimilasi, yaitu proses penyerapan dan pengintegrasian budaya, nilai, atau norma baru ke dalam budaya atau masyarakat yang sudah ada. Yang kedua ada disimilasi, yaitu proses perubahan bunyi dalam bahasa yang membuat bunyi yang sama menjadi berbeda. Yang ketiga ada metatesis, yaitu fenomena linguistik di mana urutan dua unsur bahasa biasanya fonem atau suku kata dipertukarkan atau dibalik. Contohnya metatesis adalah perubahan kata rambut menjadi rambut dalam beberapa dialek. Yang keempat ada elipsis, yaitu fenomena linguistik di mana kata atau frasa yang tidak perlu diulang dalam kalimat atau percakapan. Yang kelima ada protesis, yaitu penambahan bunyi atau suku kata di awal kata. Contohnya protesis kata spesial menjadi espesial, penambahan di awal.
Yang keenam ada epentesis, yaitu penambahan satu atau lebih fonem di tengah kata, contohnya kata sihir dari bahasa asli mungkin menjadi sihir, tidak berubah. Tapi contoh epentesis yaitu bisa dilihat dalam kata Athena menjadi Athena, tidak tepat. Contohnya yang lebih tepat adalah kata janur menjadi januran, walaupun ini tidak umum. Yang ketujuh ada afiksasi fonologi, yaitu proses penambahan afiks atau awalan, akhiran, dan sisipan yang mempengaruhi perubahan bunyi dalam kata. Contohnya awalan me pada kata makan menjadi memakan. Yang kedelapan ada haplologi, yaitu adalah proses penghilangan satu atau lebih suku kata yang berulang atau mirip dalam sebuah kata. Yang kesembilan ada afonisasi, yaitu proses perubahan bunyi yang membuat bunyi bersuara menjadi tidak bersuara. Contohnya bunyi B menjadi P. Yang ke-10 ada vokal reduksi, yaitu perubahan bunyi vokal yang menjadi lebih netral atau lemah, sering kali terjadi dalam suku kata yang tidak tertekan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan fonologi adalah bahwa fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk cara bunyi dihasilkan, diatur, dan mempengaruhi makna dalam komunikasi. Fonologi membahas unit bunyi terkecil yang disebut fonem, variasi bunyi atau alofon, serta aspek suprasegmental seperti tekanan dan intonasi. Fonologi sangat penting dalam memahami bagaimana bunyi bekerja dalam suatu bahasa, membantu dalam pembelajaran bahasa, serta mempermudah komunikasi yang efektif. Selain itu, fonologi juga berperan dalam menganalisis perubahan bunyi dalam suatu bahasa dan membandingkan sistem bunyi antar bahasa. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan proses pembentukan kata dari unit terkecil yang bermakna yaitu morfem. Morfologi membahas bagaimana kata dibentuk, mengalami perubahan bentuk, serta cara morfem bergabung menjadi kata yang lebih kompleks. Selanjutnya ada tujuan kajian morfologi. Yang pertama ada memahami struktur kata dalam suatu bahasa. Kajian morfologi membantu kita mengetahui bagaimana sebuah kata terbentuk dari satuan terkecil bernama morfem. Dengan memahami struktur kata, kita dapat mengenali unsur-unsur seperti akar kata, imbuhan, dan bentuk turunan lainnya. Yang kedua ada menjelaskan proses pembentukan kata. Morfologi menguraikan berbagai proses pembentukan kata seperti afiksasi atau penambahan imbuhan, dan reduplikasi atau pengulangan kata, dan pemajukan atau penggabungan dua kata dasar. Proses-proses ini menjelaskan bagaimana kata-kata baru terbentuk dan digunakan dalam kalimat. Yang ketiga ada mengidentifikasi makna gramatikal dan dalam kata. Melalui morfologi kita dapat memahami peran morfem dalam menyampaikan makna gramatikal seperti waktu, jumlah, bentuk pasif, aktif, dan aspek lainnya. Misalnya imbuhan ber menunjukkan aktivitas berlari, sedangkan di menunjukkan pasif yaitu ditulis. Selanjutnya ada jenis-jenis proses morfologis. Yang pertama ada afiksasi, yaitu penambahan imbuhan, awalan, akhiran, sisipan, konfiks. Contohnya berlari atau berawalan tambah lari, makanan, makan, tambahan, akhiran. Yang kedua reduplikasi, pengulangan sebagian atau seluruh kata. Contohnya buku-buku atau jamak, lari-lari kecil. Yang ketiga ada komposisi, yaitu pemajemukan penggabungan dua kata dasar. Contohnya rumah sakit dan meja makan. Yang keempat ada konversi, yaitu perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk. Contohnya jalan kata benda, di jalan itu, dan jalan atau kata kerja dia jalan cepat. Kesimpulannya,
Morfologi didefinisikan sebagai ilmu kajian tentang proses perubahan morfem sampai menjadi kata sesuai dengan penggunaannya. Dalam gramatika dan penuturannya, bahasa morfologi tidak hanya bentuk bahasa, tetapi juga mengkaji tentang masalah bentuk dan proses pembentukan kata serta unsur pembangunan kata yang disebut dengan morfem. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam sebuah kalimat. Dalam studi linguistik, sintaksis memiliki peran-peran penting karena membantu memahami bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk makna yang jelas dan sesuai dengan aturan bahasa. Kajian sintaksis tidak hanya relevan dalam teori linguistik, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam berbagai bidang seperti penerjemahan, pengajaran bahasa, dan pengembangan teknologi bahasa serta pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Selanjutnya ada unsur-unsur sintaksis. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah kumpulan kata yang berfungsi sebagai satu unit dan tidak memiliki subjek atau predikat. Frasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa adverbal, dan frasa proposisional. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah kumpulan kata yang mengandung subjek dan predikat. Klausa dapat berupa klausa independen atau klausa independen. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih klausa dan mengungkapkan pikiran yang lengkap. Yang selanjutnya ada struktur dan pola kalimat dalam sintaksis. Pertama ada struktur kalimat subjek, yaitu bagian yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku tindakan, biasanya berupa kata, benda, atau frasa normal. Yang kedua ada predikat, yaitu bagian yang menjelaskan keadaan atau sifat dari subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja, tetapi bisa juga berupa kata sifat atau frasa lainnya. Yang ketiga ada objek, yaitu bagian yang dikenal tindakan dari predikat objek, biasanya muncul setelah predikat dan berupa kata, benda, atau kata frasa nominal. Yang keempat ada pelengkap, yaitu bagian yang melengkapi makna predikat, seringkali berupa kata, benda, atau frasa nominal berbeda dengan objek pelengkap, tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang kelima ada keterangan, yaitu bagian yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, sebab, tujuan, dan sebagian dalam sebuah kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, fungsi, dan makna. Yang pertama berdasarkan struktur. Ada kalimat tunggal, kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contohnya, dia pergi ke sekolah. Yang kedua ada kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa yang lebih, terdapat dua jenis kalimat majemuk. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara, yaitu klausa-klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya, dia belajar dan dia bermain. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat, yaitu salah satu klausa bergantung pada klausa lainnya. Contohnya, dia tahu bahwa dia harus belajar. Selanjutnya ada berdasarkan fungsi. Yang pertama ada kalimat deklaratif atau berita, yaitu kalimat yang menyatakan informasi atau pernyataan. Yang kedua ada kalimat interrogatif atau tanya, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga ada kalimat imperatif atau kalimat perintah, yaitu kalimat yang memberikan perintah atau instruksi. Yang keempat ada kalimat eksklamatif atau seruan, yaitu kalimat yang menyatakan perasaan atau emosi dengan kuat. Yang selanjutnya ada berdasarkan makna, ada kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat positif yaitu kalimat yang menyatakan suatu dengan cara afirmatif, contohnya saya suka buku ini. Dan kalimat negatif adalah kalimat yang menyatakan penolakan atau menyangkal sesuatu, contohnya saya tidak suka film itu. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah aspek fundamental dalam linguistik yang fokus pada struktur kalimat dan hubungan antar unsur di dalamnya. Sintaksis mencakup berbagai komponen seperti klausa, frasa, dan kata yang membentuk kalimat secara sistematis. Pemahaman tentang sintaksis membantu individu untuk berkomunikasi secara efektif dan menghindari ambiguitas dalam penggunaan bahasa. Dengan demikian, penguasaan
Sintaksis menjadi penting bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada kata kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.